Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Falahul Aulia, MPD selaku dosen mata kuliah Bimbingan dan Konseling dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita rezeki, rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu dan berdiskusi pada perkuliahan kali ini. Tak lupa pula salawat salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aisyah Reza Medina dengan NIM 23020200018, Elvia Fazidatun Nikmah dengan NIM 23020200046, Ifah Dinana Uluyah dengan NIM 23020200038. Adapun topik yang akan kami bahas pada perkuliahan kali ini yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Elvia Fazidatun Nikmah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya. Langsung saja kita masuk ke dalam inti pembahasan. Sebelum itu, apakah kalian sudah tahu apa pengertian asas bimbingan dan konseling? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian asas bimbingan dan konseling. Pengertian asas bimbingan dan konseling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan asas sebagai dasar. Tetapi asas dalam pengertian di sini adalah bukan dasar, tetapi rukun. Jadi, asas bimbingan dan konseling berarti rukun yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seorang guru pembimbing atau konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, biasanya setiap kegiatan selalu ada asas untuk dijadikan pedoman atau rujukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian pula dalam layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling ini. Ada asas yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan atau menjalankan kegiatan itu. Oke, langsung saja masuk ke dalam asas yang pertama, yaitu asas kerahasiaan. Maaf, salah. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau biasa disebut konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh umum atau orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing atau biasa disebut konselor berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar bisa dijamin atau terjamin. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Jika asas ini benar-benar dilaksanakan, maka penyelenggara atau pemberi bimbingan akan mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, terutama penerima bimbingan, yaitu konseli, sehingga mereka mau memanfaatkan jasa bimbingan dan konseli dengan sebaik-baiknya. Nah, apa akibat jika asas kerahasiaan ini tidak dilaksanakan oleh para konselor? Akibatnya itu pelayanan bimbingan tidak mendapat tempat di hati konseli dan para calon konseli. Mereka takut meminta bantuan sebab mereka khawatir masalah mereka akan menjadi bahan gunjingan. Nah, apabila hal itu terjadi, maka tamatlah pelayanan bimbingan dan konseling di tangan konselor yang tidak dapat dipercaya atau tidak bertanggung jawab itu. Oleh karena itu, tugas seorang konselor dalam bimbingan konseling ini harus menjaga seluruh rahasia yang telah diceritakan oleh para konseli. Sebagai contoh, ada seorang konseli yang menceritakan bahwa dirinya mempunyai penyakit HIV.
Maka seorang konselor di sini harus bisa menjaga kerahasiaan penyakit konseli itu agar tidak diketahui oleh banyak orang. Kemudian asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli menjadi layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Nah, dalam hal ini konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Nah, proses bimbingan dan konseling harus atas dasar kesukarelaan baik dari konseli maupun dari konselor. Konseli di sini diharapkan dengan sukarela atau dengan secara tidak terpaksa untuk menceritakan masalah, fakta, data, dan seluk-beluk akan masalahnya atau masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, konselor di sini hendaknya dapat memberikan bantuan dengan tidak terpaksa, atau dengan kata lain, konselor memberikan bantuan dengan ikhlas. Sebagai contoh, konseli sakit hati karena dikirim oleh Wakasek kesiswaan ke ruang BK. Dalam hal ini, konseli masih dalam keadaan terpaksa dan sebisa mungkin sebelum proses konseling, konseli ini harus sukarela dulu mau konseling, tidak boleh terpaksa. Berikut penjelasan mengenai pengertian asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Terima kasih. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Apa itu pengertian asas keterbukaan? Yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran atau layanan kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi yang berguna bagi pengembangan dirinya. Keterus-terangan dan kejujuran konseli akan terjadi jika konseli tidak lagi mempersoalkan asas kerahasiaan dan kesukarelaan. Maksudnya, konseli ini betul-betul telah mempercayai konselornya lebih jauh. Keterbukaan akan semakin berkembang apabila konseli tahu bahwa konselornya terbuka. Keterbukaan di sini ditinjau dari dua arah. Dari pihak konseli diharapkan mau membuka diri sehingga apa yang ada pada dirinya dapat diketahui oleh orang lain, dan keduanya mau membuka diri dalam arti mau menerima saran-saran dan masukan lainnya dari pihak luar. Dari pihak konselor, keterbukaan terwujudnya dengan kesediaan konselor menjawab pertanyaan-pertanyaan konseli dan mengungkapkan diri konselor sendiri jika hal itu memang dikehendaki oleh konseli. Contohnya, ada konseli yang memiliki sifat tertutup. Nah, sebagai konselor kita harus dapat mengubah konseli ini untuk berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. Asas berikutnya yaitu asas kegiatan. Apa itu asas kegiatan? Asas kegiatan adalah asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran kegiatan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk aktif dalam setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang diberikan kepadanya. Menurut Prayitno dan Amti, usaha bimbingan dan konseling tidak akan memberikan buah yang berarti bila konseli tidak melakukannya sendiri. Kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Karena dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling terkadang konselor itu memberikan beberapa tugas dan kegiatan pada konselinya. Hasil usaha bimbingan dan konseling tidak akan tercapai dengan sendirinya, melainkan harus dengan kerja keras dari konseli itu sendiri. Konselor hendaklah bangkitkan semangat konseli sehingga ia mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam konseling. Asas ini merujuk konseling multidimensional yang tidak hanya mengandalkan transaksi verbal antara konseli dan konselor. Dalam penyelenggaraannya, yaitu konseli aktif menjalani proses konseling dan pula melaksanakan ataupun melakukan hasil konseling
Contohnya, seorang konselor bisa buat suatu kegiatan seperti ospek maupun mos agar atau peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Asas yang selanjutnya yaitu asas kemandirian. Asas ini menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Salah satu tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling adalah agar konselor itu berusaha menghidupkan kemandirian diri konseli. Agar dapat tumbuh sikap kemandirian tersebut, maka konselor harus memberikan respon yang cermat terhadap konseli atas keluhan-keluhan yang sudah diungkapkannya. Individu yang dibimbing setelah dibantu diharapkan dapat mandiri dengan ciri-ciri pokok, yaitu yang pertama mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana mestinya, yang kedua menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, kemudian mengambil keputusan untuk diri sendiri dan oleh diri sendiri, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu, dan terakhir mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan. Kemandirian dengan ciri-ciri umum di atas haruslah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan peranan konseli dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemandirian ini sebagai hasil konseling menjadi arah dari keseluruhan proses konseling, dan hal itu disadari baik dan didasari oleh konselor maupun konseli. Contohnya, ada seorang konseli yang cacat fisik datang pada konselor dan menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meneruskan hidupnya. Nah, maka dari itu sebagai konselor yang profesional seharusnya kita bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konselor tersebut mengenal dan menerima dirinya dan lingkungannya, serta mampu mengambil sebuah keputusan agar konseli tersebut menjadi diri yang mandiri. Asas yang selanjutnya yaitu asas kekinian. Apa itu asas kekinian? Asas kekinian yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran kegiatan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kondisi sekarang. Layanan yang berkenan dengan masa depan atau kondisi masalah apapun dilihat dampak dan memiliki kaitan dengan apa yang ada dan diperbuat oleh peserta didik pada saat sekarang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan jika diminta bantuan oleh konseli atau jelas terlihat misalnya ada siswa yang mengalami masalah, maka konselor hendaklah segera memberikan bantuan. Nah, kemudian konselor itu tidak selayaknya menunda-nunda pemberian bantuan dengan berbagai alasan, karena konselor harus mendahulukan kepentingan konseli daripada yang lain. Jika konselor benar-benar memiliki alasan yang kuat untuk tidak memberikan bantuannya saat itu juga, maka dia harus dapat mempertanggungjawabkan bahwa penundaan yang dilakukan itu justru untuk kepentingan konseli. Contoh, misalkan konseli saat ini mengalami masalah kesulitan belajar. Nah, masalah konseli sekarang lah yang dibahas, kesulitan belajar, bukan menyelesaikan masalah konseli yang telah lampau. Asas yang selanjutnya yaitu asas kedinamisan. Apa itu asas kedinamisan? Yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan ataupun konseli yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Usaha bimbingan dan konseling yang menghendaki terjadinya perubahan pada konselinya yang dibimbing. Baik, materi selanjutnya dan sekaligus materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Fadinan Aulia. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menerangkan mengenai asas keterpaduan. Nah, apakah itu asas keterpaduan? Asas keterpaduan adalah asas yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, dapat saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Karena apa? Karena di guru pembimbing dan pihak-pihak yang lain yang berperan dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling itu perlu untuk terus dikembangkan. Seperti contoh adalah ketika seorang konselor
melakukan kerjasama dengan seorang psikologi seks maupun dokter kandungan dan mengundang ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik di sekolah agar peserta didik itu mampu atau memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang seks supaya mereka tidak terjerat dalam pergaulan bebas. Maka dari itu, semua pihak, baik itu konselor, pembimbing, peserta didik ataupun pihak-pihak yang saling terkait mengenai tersebut perlu untuk terus dikembangkan. Selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Apa itu asas kenormatifan? Asas kenormatifan adalah asas yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling itu didasarkan pada nilai-nilai dan norma yang ada dan tidak boleh bertentangan pada nilai agama, norma-norma seperti norma hukum, peraturan, atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Karena bukanlah layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan apabila isi dan pelaksanaannya itu tidak berdasarkan dengan nilai-nilai dan norma yang ada. Karena dengan adanya tersebut, maka dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Karena seorang konselor itu tidak boleh memaksakan pemahaman-pemahaman atau adat istiadat yang dianutnya, tetapi seorang konselor itu harus terbuka kepada tentang norma-norma yang ada, baik itu tentang bagaimana perkembangannya, bagaimana penerimaannya di masyarakat, apa dan bagaimana akibatnya bila norma dan nilai-nilai itu terus dianut dan lain sebagainya. Seperti contoh, jika di lingkungan konseling tidak melarang berboncengan dengan lawan jenis, maka pelayanan bimbingannya itu tidak boleh melarang hal itu. Selanjutnya yaitu asas keahlian. Nah, apa itu asas keahlian? Asas keahlian adalah asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling itu diselenggarakan oleh tenaga yang profesional atau tenaga yang benar-benar mempunyai ahli dalam bidang tersebut. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling itu hendaknya merupakan tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Keprofesional guru, pembimbing, atau konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan ataupun penegakan kode etik bimbingan dan konseling. Contoh, seorang konseling harus ditangani oleh guru BK atau seorang konselor yang mempunyai akademik atau mempunyai sarjana S1 pendidikan profesi konselor, S2, S3 dalam bidang bimbingan konseling. Atau jika tenaga konselor tidak dapat menyelesaikannya, dapat dialih tangankan oleh orang yang lebih ahli atau orang yang lebih profesional. Karena usaha bimbingan dan konseling itu perlu dilakukan atas keahlian secara teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat atau instrumen bimbingan konseling yang memadai sehingga tidak sembarangan. Sehingga yang menangani itu adalah seorang konselor yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya yaitu asas alih tangan kasus. Apakah itu asas alih tangan kasus? Asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara cepat, tepat, dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau konseli dapat mengalih tangankan permasalahan tersebut kepada pihak yang lebih ahli. Seperti contoh, guru pembimbing atau konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua atau dari guru-guru lain. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang konselor atau seorang guru BK dapat mengalih tangankan kasus kepada pihak yang lebih kompeten jika dirasa tidak mampu atau tidak berwenang dalam bidang tersebut. Maka contohnya, seorang peserta didik atau konseli yang mengalami stres akibat tidak lulus sekolah datang kepada konselor. Dalam konteks ini, seorang konselor tidak dapat bertindak sendiri. Tidak boleh untuk bertindak sendiri. Karena apa? Seorang konselor harus melakukan kerjasama dengan pihak lain yang lebih berkompeten dalam kasus ini, seperti membawa seorang peserta didik tersebut, seorang konseli tersebut pada seorang psikiater maupun dokter. Karena jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, namun individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu asas tuturi handayani.
Asas yang menghendaki agar pelayanan, bimbingan, dan konseling itu secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang mampu mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman, mampu mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau konseling untuk maju atau untuk menjadi yang lebih baik. Demikian pula juga segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan hendaknya disertai dan sekaligus dapat membangun suasana pengayoman, keteladanan, dan dorongan seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Contohnya, ada seorang konselor atau seorang guru BK yang harus menjadi guru teladan dan menyenangkan agar peserta didik atau seorang konseli itu tidak takut untuk menceritakan keluh kesahnya, tidak takut untuk menceritakan masalah-masalah yang dihadapi kepada konselor dan mampu untuk mengayomi peserta didik tersebut. Karena asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada waktu konseling mengalami masalah dan menghadap kepada konselor saja, namun di luar hubungan proses bantuan bimbingan dan konseling pun hendaknya dirasakan adanya suatu pengayoman atau manfaat dalam pelayanan bimbingan dan konseling tersebut. Selain asas-asas tersebut terkait satu sama lain, segenap asas itu perlu untuk menyelenggarakan secara terpadu dan tepat waktu, yang satu tidak perlu untuk dilakukan dan di kemudian harinya dari yang lain. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang telah kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video sampai akhir. Sesi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan pada WA group, yaitu diskusi serta tanya jawab ataupun kritik dan saran. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.